Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar sekalian, kita buka-buka kitab Al-Istizadah. Kitab ini lumayan harganya, ya di bawah 1 juta. Ya, kalau nggak bisa baca ya iman-iman duitnya. Lebih baik nanti menunggu, ya inti seharinya lah yang akan kami sampaikan kepada panjenengan semua sesuai dengan janji kami bahwa kita suatu saat akan bedah kitab Al-Istizadah yang sudah banyak yang mengenal namanya dan cover ya kitabnya. Ya ini ada. Tadi seandainya untuk bukti data kami punya buktinya. Tidak hanya sekedar omong doang. Jadi kalau hanya sekedar omong saja ya akeh tunggale kalau bahasanya begitu. Dan jika informasi ini sampai didengar dan dilihat oleh Habib Umar Assegaf dari Lampung itu, pasti dia akan menanyakan, wah itu dia meguru enggak, melotaki enggak sampai pengarangnya, pasti akan menanyakan begitu karena ini marganya sama. Ini dari pengarangnya adalah Habib Ali bin Muhsin Assegaf. Nanti kalau debat dengan saya Habib Umar Assegaf ya saya akan kalah. Oh, itu kan nenek moyangku yang ngarang. Tapi kamu kan nggak ngerti, ya nggak punya ini. Saya punya akses untuk bisa memiliki kitab ini dan pasti bisa membacanya karena saya sudah dibekali oleh guru saya. Ilmu alat namanya, ilmu nahwu, shorob, ya. Balaghah, mantek, ma'ani, batik, bayan, dan bahasa Arab. Walaupun sebagian bahasa kitab ini ada bahasa Arab modern ya. Jadi tapi tetap insya Allah ya sambil belajar karena belajar itu tidak ada habisnya, tidak ada finishnya. Dia belajar terus. Jadi jangan dikatakan, wah kamu nggak punya ini guru hanya baca. Sekarang ini ya era keterbukaan informasi sekali lagi. Yang penting punya basicnya. Orang yang berkecimpung dalam dunia servis elektronik misalkan ya, servis otomotif misalkan, kalau sudah punya basicnya, dia cukup cari tutorial di YouTube. Dia akan menemukan jenis kerusakan mobil ini apa, jenis kerusakan TV, komputer, laptop ini apa, ngerti. Cukup melalui YouTube. Apakah harus meguru dengan YouTube yang punya YouTube? Ya nggak penting. Yang penting sudah punya basicnya, punya dasar keilmuannya. Di pesantren itu semua orang, semua santri dikasih kunci untuk bisa membuka semua kitab yang ada. Semua kitab baik kitab salaf ataupun kitab kholaf, semuanya. Cuma ada sedikit ya mungkin yang berhubungan dengan kitab-kitab tasawuf ya. Itu harus ada mursyidnya memang. Tapi tidak semua kitab. Hanya khusus kitab-kitab tertentu termasuk kitab-kitab yang menerangkan tentang hikmah. Misalkan Mamba'u Usulul Hikmah, misalkan kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubro, Syamsul Ma'arif As-Sughra, misalkan kitab-kitab misalkan sekelas kitab khusus tentang sholawat, Dalailul Khairat misalkan, itu perlu ijazah ya, perlu ijazah. Tapi secara umum semua santri yang sudah sampai Kulliyatul Muallimin atau Kulliyatul Muallimat atau sekelas aliyah atau sekelas kitab Udul Juman ya, kitab Balaghah itu sudah bisa menguasai jika para santri itu sungguh-sungguh dalam belajarnya. Jadi dimulai dari nahwu wadih ya, nahwu shorob termasuk nahwu wadih, shorof, jurumiyah, imriti, alfiyah, jawahirul maknun, ukudul juman. Ada kelasnya ini. Lalu setelah itu dilengkapi juga dengan ilmu mustalah hadis, mabadi awaliyah. Ilmu mustalah hadis, ada lagi ilmu usul fikih, mabadi awaliyah. Dan sampai ke fikih-fikih yang lain. Jadi seperti kita mengaji kitab Al-Um karya Imam Asy-Syafi'i, nggak perlu langsung ngaji kitabnya. Cukup dengan modal kuncinya kita bisa membuka semua pintu yang ada dalam kitab-kitab itu.
Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kitab ini sebenarnya lengkap dan harus dimiliki oleh Ba'alawi, anggota Ba'alawi, anggota Rabithah Alawiyah. Wajib ini. Wajib karena ini yang ngarang adalah Habib Ali bin Muhsin As-Segaf. Ya, ini beliau termasuk cucunya Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf, Mufti Hadramaut Yaman. Ini ditulis sampai terakhir tahun 2009-2010. Jadi informasinya ditambah dengan foto-foto. Ada foto-foto. Ada foto peta, ngambilnya ya dari Google Maps. Ya. Peta dan kebiasaan-kebiasaan orang-orang atau Alawi, ya, Alawiyin. Al-Istizadah min Akhbaris Sadah, juz pertama, juz kedua, dan ini juz ketiga. Isinya bagaimana? Ya, ini intisarinya saja bahwa memang sudah diketahui oleh kita semua sejak awal diskusi tentang nasabnya Imam Ubaidillah itu sampai nyambung ke Rasulullah atau tidaknya. Kalau sini jelas, karena yang ngarang adalah Ba'alawi, ya mesti nyambung, tapi namanya bukan Ubaidillah. Nah, jadi juz 1 ini ada keterangan tentang hijrahnya, ya, Imam Ahmad Al-Abah dari Basrah ke Mekah, Madinah, lalu ke Hadramaut, Yaman. Tapi di dalam kitab ini tidak menyebutkan Ubaidillah, tidak, tapi Abdullah. Jadi Abdullah yang disebutkan itu Abdullah. Lah entah itu di dalam Syamsud Dhohirah menjadi Ubaidillah, ya, itu bahasan dalam kitab yang lain. Jadi di juz 1 ini menerangkan tentang hijrahnya kakek moyang Ba'alawi. Banyak sekali sampai ceritanya tentang Nabi Nuh, ya. Kalau menurut orang Nusantara ya, Nabi Nuh itu versinya masing-masing negara. Ada yang Mesopotamia Raya, Iran, lalu kapalnya tergambar ke Ararat, Turki. Ada yang menurut orang Nusantara, Nabi Nuh itu asli orang Madura, pindah ke Terawas Mojokerto, buat kapal di Terawas Mojokerto itu, lalu ada gempa bumi, tsunami, lalu selama 6 bulan lebih terombang-ambing di atas samudra, lalu terdampar di Ararat Turki sana. Ya macam-macam, ada yang terdampar di, justru bukan Ararat Turki, tapi di Gunung Olympus, Yunani. Peradaban manusia pertama kan dimulai dari Yunani, bahkan Yunani itu sampai sekarang juga menjadi kiblat dunia dalam hal sejarah dan penulisan, ya, termasuk huruf-huruf Latin, ya, yang kita kenal ini dari sana, termasuk nama-nama yang ilmiah itu berasal dari sana. Bus Olympus dan lain sebagainya, Gunung Olympus atau Gunung Olimpik. Nah itu, jadi orang-orang Yaman itu juga mengakui bahwa ada kaitannya antara Nabi Nuh, ya, dengan Yaman. Ini juz 1 masih membahas tentang abad-abad lampau, cerita dari sejarah Hadramaut, ya, yang berhubungan dengan Alawiyin, Bani Alawi, keturunan dari Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi, ya, bin Ja'far Shodiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini banyak sekali. Terus selanjutnya adalah ya ini termasuk tradisi, ya, orang-orang Alawiyin. Kalau di sini Rabithah Alawiyah, ya, orang-orang Yaman, TKY, tenaga kerja Yaman. Ini juz 1.
menceritakan tentang tradisi kebudayaan orang-orang Yaman. Kalau dilihat dari seni tari dan cara tradisionalnya mereka itu mirip dengan Yahudi nih, Mas. Kadang-kadang kalau misalkan di makam di kuburan itu kan gini. Kadang-kadang. Terus ini juz 2 sekarang. Juz 2 ini biasanya yang sudah disampaikan oleh Sayyid Muhsin ya di Muhsin Official ya, itu sudah dibahas bahwa pernah ada kejadian itu dulu itu sebelum kerajaan Saudi berdiri, itu ada seorang syarif ya, Aunur Rafiq namanya, itu menghukum mentakzir dengan memukul 300 kali dengan tongkat kepada Alawiyin yang menikahi Syarifah Mekah. Karena memang pada waktu itu Nakobah Makkah ya itu tidak percaya pada Sayyid atau Syarif yang mengaku Syarif Sayyid dari Yaman, Ba'alawi. Padahal jika dipertimbangkan kekufuannya, kekafaahnya, ya sebanding ya. Ada yang menjadi pengajar, jadi dosen, guru di Mekah itu menikahi seorang Syarifah. Ini tercantum dalam Al-Istizadah juz 2 halaman 1093 misalnya. 1093. Ini Al-Alawiyun wal Ashraf. Waroda fi kitabi Mir'atil Haramain. Kitab Mir'atil Haramain itu sama dengan seperti catatan Marco Polo ya. Terus pengembara yang mencatat kejadian di tempat persinggahan mereka. Seperti kalau penjelajah dari Cina ya yang menulis sejarah Indonesia bahwa Candi Borobudur itu 300 Masehi itu sudah ada. Puyen atau siapa itu. Jadi sejarah Indonesia yang sudah dikuburkan dan dikabarkan oleh Belanda melalui Vandenberg, didukung oleh Snogogronje, didukung oleh Mufti Batavia, itu benar-benar menghancurkan sendi-sendi keaslian sejarah Indonesia. Hancur bersejarah kita ini. Termasuk tentang Candi Borobudur yang saat ini dikunjungi oleh 32 biksu dari Thailand itu ya. Itu 7000 tahun sebelum Masehi, Candi Borobudur itu sudah ada. Dari mana saya tahu ya? Saya mempunyai kitab sendiri, rujukan sendiri. Orang-orang Bali ya itu punya rujukannya, Lontar Bali. Tertulis di situ, Buana Cakapala itu sudah ada sejak zaman sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Sebelum Masehi itu sudah ada. Ribuan tahun sebelum Masehi sudah ada. Tuh tiba-tiba dimudahkan 850 Masehi ya. Lawang Yunani, Athena, Romawi, Persia, semuanya sudah berperadaban tinggi pada tahun-tahun itu. Sebelum Masehi itu sudah ada peradaban tinggi. Indonesia seakan-akan bodoh, kegelapan, nggak ada peradaban. Dibuatlah mudah, semua sejarah ini dimudahkan semua. Jadi kita mungkin yaitu tadi tidak bisa percaya 100% sejarah yang ada di Indonesia. Karena sudah dirubah, dikaburkan, dikuburkan, dan dikabarkan oleh Belanda sang penjajah. Kemarin sempat saya sampaikan bahwa museum atau perpustakaan Leiden Belanda itu menyimpan 26.000 manuskrip kuno Nusantara. Kita hanya menyimpan 10.300-an. Kemarin saya mengatakan 1.000 berapa itu, 10.300-an. Dan nggak ada separuhnya. Nggak ada separuhnya. Oleh sebab itu yang memiliki teks asli suratnya Habib Utsman bin Yahya kepada yang terhormat, yang mulia Snogogronje, semua itu diarsipkan di sana. Termasuk teks khutbah Jumat di Masjid Pekojan yang dibacakan oleh Habib Utsman bin Yahya mendoakan Ratu Wilhelmina, itu ya ada di sana. Nah, ada kebocoran informasi dari sana, akhirnya sebagian dari
Keraton Cirebon, Banten ada yang menyimpannya, ada yang mengarsipkannya. Jadi waroda fi kitab Mir'atil Haramain. Jadi kitab Mir'atil Haramain itu kitab atau buku catatan penjelajah yang pas pada waktu itu berada di Makkah. Annas Syarifah Aunur Rafiq, yaitu Syarif Aunur Rafiq, Farosha menghukum As-Sayyidah Umar bin Salim, Sayyid Umar bin Salim Al-Attas Al-Mudarris yang menjadi dosen pengajar fil harami di tanah haram. Kama Farosha, seperti beliau menghukum As-Sayyid Muhdar As-Segaf, Sayyid Muhdar As-Segaf dihukum Al-Alawi, ya, Al-Majdzub, wa Farosha, dan menghukum As-Sayyid Bafaqih Al-Alawi Falafimiatin 300 aso pukulan tongkat. Loh, menyakitkan. Alasannya apa? Litazawuji, karena Sayyid Bafaqih Al-Alawi ini mengawini Bisyarifatin dengan Syarifah, keturunan Al-Hasani. Kalau dari Yaman, Ba'alawi kan Al-Husaini, ya. Alasannya apa? Huwa, padahal dia, Sayyid Bafaqih Al-Alawi itu, ya mithluha, ya sepadan dengan Syarifah fil kafaati, dalam kafaahnya. Kafaahnya itu bandingannya, sebanding lah, masalah derajat itu sebanding. Tetap dihukum karena memang beliau Syarif Aun itu mencurigai keabsahan dari nasab Al-Alawi, wa akrahahu, dan memaksa kepada Sayyid Bafaqih Al-Alawi ala tatliqiha, untuk menceraikan Syarifah tersebut. Itu dipaksa untuk bercerai. Kalau kita buka kembali kasus ini pada abad 21 Masehi, ini adalah kejadian yang ada di Pasuruan, Probolinggo. Ketika ada kiai menikahi, ya, Syarifah, maka harus dipisah, harus diceraikan karena dianggap zina. Jadi seakan-akan ini balas itu, balas. Ya, ini gara-gara fatwa yang sesat, fatwa sesat masalah kafaah ini yang menjadi gegeran di dalam kitab Al-Istizadah juz 3 ini, ya gara-gara masalah nikah, terus gara-gara masalah madhab Syafi'iyah atau madhab moderat Wahabi ala Syekh Rashid Ridho Mesir, ya, yang punya majalah Al-Manar itu. Nah ini, jadi dihukum, dipukul, dan disuruh untuk cerai, ya. Wa min gharaibis Syarifi Aunur Rafiq, dan termasuk dari keanehan Syarif Aunur Rafiq ini penguasa Nakobah Makkah. Kama waroda, sama seperti yang tertulis fi Mir'atil Haramain, di dalam kitab Mir'atul Haramain, anna sesungguhnya dia itu mana'a, mencegah, melarang isma sayyidi, nama sayyid lisadatil alawiyin, bagi para sayyid alawi, ba'alawi khususnya, wa mana'a, dan mencegah kita bataha, menulis nama sadah, ya, atau sayyid lahum, kepada alawiyin, fisajalatir rasmiyati, di dalam penulisan resmi, mungkin dispenduk kalau sekarang, ya, paspor atau catatan sipil, ya, wa ghairir rasmiyati, nah, tidak resmi, yang tidak resmi seperti undangan misalkan, ya, undangan atau panggilan misalkan, sayyid dilarang, tidak boleh menggunakan kata sayyid. Akhirnya lama-kelamaan kan akhirnya menggunakan kata Habib itu. Habib itu. Wa minat takhattubi biha, dan dari membicarakan sadah. Maksudnya tidak boleh ngomong kepada yang terhormat Sayyid Bahar bin Sumit, itu tidak boleh. Lah di channelnya Sayyid Bahar Sumit itu pakai Sayyid gak? Jadi sekarang ini para Habib mulai mau hijrah dari Habib ke Sayyid. Hati-hati, penipuan ronde kedua loh, ya. Jangan tertipu lagi lah, ya. Umat Islam, orang mukmin itu tidak akan jatuh pada lubang yang sama. Hati-hati, ya. Di Makkah itu dulu dilarang, jadi nggak boleh menggunakan kata sayyid atau syarif. Watah didi, dan mengancamnya. Man yusamma, orang yang diberi nama, au sumia, atau dikasih nama dia dengan sadah. Nah ini halaman 1093 juz
Dua, al-istizadah. Jadi dilarang menggunakan nama Sayyid Syarif karena panggilan keturunan Rasulullah SAW baik dari yang Hasani ataupun yang Husaini itu semua pakai panggilan Sayyid Syarif, Sayyid atau Syarif. Misalkan Sayyid Ja'far Shodiq, Sayyid Rahmatullah. Kalau Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Jadi ada Sayyid, ada Syarif. Lah ada cerita itu ya, ada cerita seorang pengarang gending kidung Wahyu Kolosebo itu Habib Muhammad Azmat Khan. Padahal enggak, sebenarnya itu karena beliau Habib Muhammad Asy'ari Azmat Khan. Itu keliru, enggak ada Azmat Khan Habib, itu enggak ada. Jadi jangan salah kaprah loh ya. Kalau memang Muhammad Asy'ari Azmat Khan, pengarang kidung Wahyu Kolosebo ya, itu pakai marga leluhurnya ya pakai Syarif. Syarif Muhammad Asy'ari Azmat Khan. Itu jangan dihabibkan semua. Habib itu Ba'alawi, Azmat Khan bukan Ba'alawi. Kecuali lari ke Ba'alawi sesuai dengan ahli sejarah Belanda Van den Beek yang mengacak-acak silsilah Wali Songo. Kecuali itu. Jadi pengarang kidung Wahyu Kolosebo namanya adalah Syarif Muhammad Asy'ari Azmat Khan, bukan Habib. Tulisannya itu Habib. Nanti semua dihabibkan semua, diyamanisasikan semua nanti. Jadi jangan pakai Sayyid. Sayyid Bakar bin Sumed, gak usah, jangan. Nanti jumbo nanti. Gak bisa membedakan mana Syarif Sayyid, mana Habib. Nah ini mereka, para Habib ini mulai akan meloncat hijrah. Ini gak ke Muhammadiyah, ya hijrah ke Sayyid Syarif. Supaya mengelabui kita. Jangan jatuh ke lubang yang sama. Ini, jadi bahasanya seperti ini. Tapi bila dilihat dari pengarang Al-Istizadah ini, beliau Habib Ali bin Muhsin As-Segaf ini juga termasuk orang yang sebenarnya netral ya, sebenarnya netral. Termasuk ada bab khusus yang membahas tentang tidak diperbolehkannya untuk membanggakan nasab, ya, untuk bersombong-sombong dengan nasab. Saya sudah baca ya sampai larut malam mengkajinya, termasuk beliau adalah orang yang benar-benar ilmuwan lah ya. Jadi objektif, beliau masuk orang yang objektif. Cucunya Mufti Hadramaut Yaman, seorang ilmuwan. Ini yang juz 2 ya. Di lain waktu bisa kita kupas kembali. Dan sebenarnya apa yang ada di dalam kitab-kitab ini sudah pernah saya sampaikan dalam bedah buku Tubagus Muhammad Nur Fadil Satya Tirtayasa SOS MA, sudah pernah saya bahas, tapi hanya intisarinya saja. Nah, untuk yang berhubungan dengan Nusantara Indonesia, ini ada di juz 3, ada juz 3. Panjang sebenarnya bahasanya, itu mulai dari Al-Faslus Sabi' Badal Mi'ah, fasal yang ke-107, Jugrafiyah wa Tarikh Indonesia. Jadi keterangannya mulai dari kedatangan para imigran Yaman ke Nusantara atas panggilan Belanda untuk bekerja ya, di kebun, kurir, dan lain, karena saking kuatnya fisik mereka, terbiasa di gurun Sahara, ya kokoh-kokoh, ya, rada tinggi fisiknya dibandingkan dengan India dan Bangladesh. Ya sebenarnya India Bangladesh juga kuat-kuat, tapi untuk merayu umat Islam Indonesia agar sama agamanya, akhirnya dipilihlah orang-orang Yaman sana. Datang ke Indonesia mulai abad 19 awal atau tahun 1800-an secara bergelombang. Nah, Indonesia masih dalam cengkeraman penjajah Belanda.
menjadi bagian daripada Hindia Belanda Timur Jauh. Jadi diterangkan semua. Jadi kedatangan beliau semakin banyak, akhirnya beranak pinak, tidak mau kembali ke Yaman sana, ke Tarim, ke Hadramaut sana, nggak mau kembali karena sangat enaknya hidup di sini, sampai beranak cucu. Akhirnya setelah banyak, tidak hanya yang dari kalangan Ba'alawi, tapi juga dari lainnya ikut-ikutan karena mendengar kabar adanya kehidupan yang menjanjikan masa depan di sini. Akhirnya setelah lama-kelamaan, karena dilindungi oleh Belanda, disayang oleh Belanda, ditempatkan status sosialnya kelas 2 bersama dengan China dan Eropa yang lain selain Hindia Belanda, turut serta untuk merendahkan pribumi Nusantara. Umat Islam khususnya ditekan supaya nggak berontak kepada Belanda. Lalu mereka mendirikan organisasi wadah perkumpulan yang bernama Robitoh Alawiyah. Sebelumnya nama Jamiat Khair, Robitoh Alawiyah. Walaupun sebagian dari mereka tidak dari Ba'alawi, ya, non Ba'alawi, tapi secara terpaksa yang non Ba'alawi menerima nama itu, dimonopoli oleh Ba'alawi. Ya, terjadinya perpecahan itu pas pada masalah kafaah pernikahan, masalah kawin. Jadi yang non Ba'alawi tidak boleh menikahi syarifah Ba'alawi, atau malah justru sangat haram, dilarang sampai hukumnya zina jika ada syarifah menikah dengan pribumi, karena tidak sekufu, tidak sebanding, tidak sekafaah. Akhirnya gue giran terus, ya, tidak ada hentinya saling mencaci maki. Dan itu terdengar sampai negeri Yaman sana, sampai Arab juga mendengar akhlak orang-orang TKY, tenaga kerja Yaman yang Ba'alawi dan non-Ba'alawi itu. Bikin gaduh di Nusantara ini, di mana-mana, melalui ungkapan, ucapan, celotehan, tindakan, semua saling serang antar mereka sendiri. Tapi juga kadang-kadang yang menyerang kiai-kiai pribumi keturunan Wali Songo. Lalu setelah itu ya mendirikan wadah dengan nama Robitoh Alawiyah. Robitoh Alawiyah lama-kelamaan dari non Ba'alawi ini tidak setuju karena Robitoh Alawiyah lebih mengedepankan golongannya sendiri yang Ba'alawi. Akhirnya sulit untuk dinasihati mereka, sampai tidak percaya dengan ulama-ulama dari Hadramaut sana. Kelas mufti pun tidak dipercaya. Akhirnya sepakat untuk mencari guru yang bisa ditaati. Ada utusan yang ke Mekah sana mencari seorang guru, yaitu Syekh Ahmad Muhammad Surkati dari Sudan. Ya, sudah pernah kita bahas, insya Allah kita akan lanjutkan kembali bedah, belajar bersama kitab Al-Istizadah ini. Demikian, masih bersambung. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.